pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita masih beribadah online bersama hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, semua mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangan, persiapkan hati yang baik ya. Yesus, kami akan mau memulai ibadah online ini. Tuhan Yesus berkati lausir dan teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Beverlyn atas doanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu sebelum kita memasuki puji-pujian berikutnya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak sambil duduk saja, kita mau nyanyikan lagu Awesome God. Nah, itu tadi lagu yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat keren. Tuhan Yesus itu super awesome banget. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lasha nih. Hai! Hai Lasha, hai teman-teman semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis dapat dikalahkan. Sekarang yuk kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu dalam nama Yesus.
nama Tuhan Yesus ada kemenangan bagi kita. Menang atas dosa. Carmen setuju kan? Hai Aure, hai teman-teman. Setuju banget dong kalau nama Tuhan itu sungguh berkuasa. Kiranya kita juga dimampukan untuk menang atas setiap godaan dosa. Kita harus mau berjuang untuk melakukan yang baik dan yang benar, supaya hidup kita jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kristus adalah terang dunia, dan sebagai muridnya, kita dipanggil untuk menjadi terang juga. Masih dengan bangkit berdiri, ayo sambil sama-sama kita nyanyikan Jump into the Light. Teman-teman terus berjuang untuk melakukan apa yang baik dan benar ya, karena Tuhan kita adalah terang dunia, ya kan Ansel? Hai Awe, hai Carmen dan teman-teman. Iya, saya setuju. Tuhan adalah terang dunia. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sebab Dialah Allah yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Sing for Joy. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life. The
Savior came to free us. The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us life. To give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih teman-teman sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama. See you. Wah, terima kasih ya puji-pujian itu semangat dari Aure, Carmen, dan juga Ansel. Wah, Lause senang banget anak-anak di rumah menyanyi dengan penuh semangat banget ya. Nah, adik-adik semua, kiranya pujian hari ini membawa kita lebih bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan juga biarlah kita bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa menyenangkan hati Allah kita. Nah, anak-anak boleh kembali duduk, siapkan hati karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you next week, bye-bye! Selamat pagi anak-anak semuanya. Lose senang sekali kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause mau ajak kita olahraga terlebih dahulu. Ikuti Lause ya, kita olahraga bersama-sama. Halo anak-anak semuanya. Hari ini Lause mau mengajak anak-anak untuk lari pagi, untuk olahraga supaya badannya sehat dan kuat. Anak-anak siap ikuti Lause lari pagi? Yuk, siap-siap lari pagi.
Lause keringatan karena habis lari pagi. Lause sangat haus. Lihat, Lause banyak keringatnya karena habis lari pagi. Kalau habis lari pagi gini enaknya ngapain ya? Haus sekali Lause. Nah anak-anak, pada waktu Lause haus habis lari pagi, tiba-tiba ada yang memberi Lause minum. Lause minum gak ya? Lause haus. Ya, Lause akan minum. Kalau ada yang menawarkan Lause minum, Lause akan langsung minum karena Lause merasa haus. Mungkin anak-anak di rumah juga, kalau waktu haus tiba-tiba ada yang ngasih minum, diterima nggak ya sama anak-anak? Iya, kalau kita haus tiba-tiba ada yang ngasih minum, kita pasti akan langsung menerimanya karena kita haus. Anak-anak, hari ini Lause mau mengajak kita pergi ke sebuah padang gurun. Apa itu padang gurun? Nah, inilah padang gurun. Padang gurun itu adalah tempat yang sangat besar dan sangat panas. Mataharinya sangat panas. Banyak pasirnya, banyak debunya, banyak batu-batunya, dan jarang ada pohon yang bisa tumbuh karena tempatnya itu sangat gersang dan panas. Itulah padang gurun. Lause sampai kepanasan. Aduh, panasnya. Lause keringatan pakai baju ini. Sebentar ya. Tunggu sebentar, Lause buka dulu bajunya yang panas ini. Lause ganti dulu karena Lause merasa kepanasan kalau ada di padang gurun pakai baju ini. Tunggu sebentar ya anak-anak ya, Lause ganti baju dulu. Itulah padang gurun, sangat panas sampai Lause harus menguncir rambutnya Lause karena Lause kepanasan. Kalau pada waktu di padang gurun tiba-tiba ada yang memberi kita minum, kita minum nggak? Iya, karena padang gurun itu sangat panas dan kita gampang merasa haus. Seperti habis olahraga tadi, kalau ada yang tiba-tiba ngasih minum, kita langsung mau menerimanya karena kita merasa haus. Pada suatu hari Tuhan Yesus ada di padang gurun. Ngapain Tuhan Yesus ada di padang gurun? Di tempat itu Tuhan Yesus sedang berpuasa. Apa itu berpuasa? Berpuasa itu gak makan, gak minum, terus berdoa kepada Bapa di surga, berusaha dengarkan suara Bapa supaya tahu kita itu harus berbuat apa. Itu maksudnya berpuasa. Nah, Tuhan Yesus berpuasanya lama nggak? Lama sekali. 40 hari Tuhan Yesus itu berpuasa. Sangat lama. Kalau pada waktu berpuasa kan nggak makan. Kalau nggak makan, lapar nggak? Lapar. Kalau waktu berpuasa nggak minum. Kalau nggak minum, haus nggak? Haus. Kepingin makan dan kepingin minum. Capek nggak? Capek. Karena ada di padang gurun. Pada waktu Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus merasa apa? Lapar. Tuhan Yesus merasa apa? Haus. Karena Tuhan Yesus nggak makan dan Tuhan Yesus nggak
minum. Pada waktu itu tiba-tiba datanglah iblis. Ingat anak-anak, iblis itu suka menggoda, merayu supaya kita itu berbuat dosa, supaya kita itu nggak taat sama Tuhan. Pada waktu itu iblis datang ke Tuhan Yesus untuk merayu Tuhan Yesus, untuk menggoda Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan iblis kepada Tuhan Yesus? Iblis berkata demikian, Tuhan Yesus, kamu lapar nggak? Kamu pasti lapar karena berpuasa nggak makan. Lihat, di sini ada banyak batu. Apa ini? Batu. Kamu kan lapar. Ubah dong batunya itu menjadi roti. Kamu kan bisa buat mujizat. Ayo, ubah batu itu menjadi roti. Roti yang seperti ini loh. Terus bisa kamu makan. Ubahlah batu menjadi roti. Kamu kan Tuhan, bisa buat mujizat. Apakah Tuhan Yesus tergoda? Memang waktu itu Tuhan Yesus lapar. Tapi Tuhan Yesus tidak mau digoda iblis. Tuhan Yesus bilang no kepada iblis. Tuhan Yesus tidak mau ikut iblis. Tuhan Yesus bilang no kepada iblis. Apakah iblis menyerah? Tidak. Iblis datang lagi kepada Tuhan Yesus. Iblis bilang gini, yuk ikut aku ke tempat yang tinggi. Lihat ke bawah. Wow, jatuhkan dirimu ke bawah. Kamu kan anak Allah. Kalau kamu jatuh ke bawah, pasti malaikat-malaikat itu siap menopang sehingga kamu gak mungkin jatuh. Ayo tunjukkan kalau kamu anak Allah. Iblis kembali menggoda Tuhan Yesus. Iblis ingin Tuhan Yesus pamer kalau dia anak Allah. Apakah Tuhan Yesus tergoda? Apakah Tuhan Yesus mau ikut ajakan iblis? Tuhan Yesus bilang no kepada iblis. Tuhan Yesus tidak mau digoda iblis. Tuhan Yesus tidak mau ikut ajakan si iblis untuk suka pamer. Nah, apakah iblis menyerah? Belum. Iblis tidak menyerah. Iblis datang lagi ke Tuhan Yesus. Kemudian iblis bilang gini, Tuhan Yesus, sembah aku dong 1 kali aja. Nanti semua pemandangan yang bagus ini akan kuberikan kepadamu. Iblis itu mengiming-imingi Tuhan Yesus. Kalau mau ikut sekali saja, menyembah iblis 1 kali saja, maka Tuhan Yesus akan dikasih seluruh isi dunia ini. Apakah Tuhan Yesus mau ikut ajakan iblis? Apakah Tuhan Yesus tergoda dengan iming-imingnya iblis? Tidak. Tuhan Yesus bilang no kepada iblis. Tuhan Yesus tidak mau digoda iblis. Tuhan Yesus tidak mau ikut ajakan iblis. Tuhan Yesus kita itu hebat. Dia hanya mau ikut Bapa di surga, melakukan yang benar, tidak mau melakukan yang jahat. Dia tidak mau ikut iblis. Anak-anak, Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu menang atas iblis. Tuhan Yesus itu tidak bisa digoda iblis. Tuhan Yesus kita itu telah mengusir iblis.
Tuhan Yesus bilang, pergi kau iblis, aku tidak mau ikut engkau. Dan iblis akhirnya pergi. Iblis kalah. Iblis tidak bisa menggoda Tuhan. Iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Nah anak-anak, kita semua itu adalah anak Tuhan. Kita juga bisa mengalahkan si iblis. Kalau iblis mengajak kita berbuat yang tidak benar, kita bisa bilang apa kepada iblis? No, aku tidak mau ikut iblis. Aku hanya mau ikut Tuhan Yesus. Anak, kalau anak-anak digoda sama iblis, anak-anak mau menurut? Tidak. Kita bisa bilang no kepada iblis dan iblis akan pergi. Karena apa? Karena Tuhan telah mengalahkan iblis. Kita juga bisa bilang no dan mengalahkan iblis. Kalau iblis bilang, marah-marah aja, gak apa-apa, marah aja sama mama. Mau kita marah-marah sama mama? Tidak, kita mau ikut Tuhan Yesus. Lause mau ajak kita menyanyi bersama-sama supaya kita ingat terus bahwa kita gak mau ikut iblis. Kita hanya mau ikut Tuhan Yesus. Anak-anak, yuk kita menyanyi bersama dengan Toto dan anak-anak siap menyanyi bersama-sama? Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Saatnya untuk aktivitas. Nah, anak-anak, lihat, Lause mempunyai beberapa peralatan makan. Yang pertama adalah sendok. Yang kedua adalah garpu. Dan yang ketiga adalah pisau. Kita akan mengurutkan sendok, garpu, pisau. Sendok, garpu, pisau. Kita mau ulang sekali lagi. Sendok, garpu, pisau. Urutannya gimana? Sendok, garpu, pisau. Kalau diulang berarti apa? Sendok, garpu dulu atau pisau dulu? Garpu, pisau. Nah, inilah yang disebut mengulang pola. Sendok, garpu, pisau. Sendok, garpu, pisau. Aktivitas hari ini juga seperti itu. Nah, kita siapkan lembar aktivitas yang seperti ini. Yuk kita ikuti apa yang harus kita kerjakan. Lihat gambarnya. Gambar apa ini? Pasir, batu, Alkitab. Pasir, batu. Selanjutnya gambar apa polanya? Benar, gambar Alkitab. Nah, nomor 2 ya. Lause cuma kasih contoh 2 saja.
Nanti setelah itu anak-anak lanjutkan. Gambar apa ini? Batu, ular, Alkitab. Batu, ular. Berikutnya gambar apa? Benar. Gambar Alkitab. Nomor 3 dan nomor 4 anak-anak buat sendiri ya. Anak-anak pasti bisa. Aktivitas berikutnya. Tadi kita diingatkan kalau kita tidak mau ikut ajaan si iblis. Kita hanya mau ikut ajaan Tuhan untuk berbuat benar. Lihat gambar nomor 1. Anak-anak mau seperti yang mana? Yang kalau diberitahu mama marah-marah, atau mau jadi anak yang taat? Yang mana? Benar, yang taat. Yang dipilih diberi tanda salib. Ingat, kita mau ikut Tuhan Yesus. Nomor 2, ada anak yang disuruh makan makanan yang sehat. Memilih untuk makan sehat atau minta makan permen terus-terusan kalau nggak diturutin sambil marah-marah. Yang mana? Mana yang benar? Beri tanda salib. Soal yang ketiga. Habis bermain, harusnya mainan diapakan? Dirapikan. Anak-anak mau jadi anak yang mau merapikan mainan? Atau jadi anak yang tidak bertanggung jawab? Habis main ditinggal begitu saja. Biar saja rumahnya berantakan, aku nggak peduli. Yang mana yang benar? Yang benar diberi tanda salib ya. Karena kita mau ikut Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan. Anak, gak usah berharap kita semua mau melakukan firman Tuhan. Bilang no kepada iblis dan bilang iya kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus mengikut Tuhan Yesus. Kita akhiri cerita sekolah minggu hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, ikutilah usaha berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus mengikut Tuhan Yesus. Terus melakukan yang benar. Kami tidak mau ikut ajaan si iblis. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Terima kasih untuk cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Wah, tadi kita sudah sama-sama ibadah ya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah apa lagi? Berdoa. Kita sudah apa? Betul, sudah dengar firman Tuhan. Kita juga sudah membuat aktivitas. Nah, tiba waktunya kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kita boleh menjadi berkat buat kita sendiri. Dan hidup kita, anak-anak semuanya boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Yuk, langsung aja kita sama-sama untuk berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan To God be the glory. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. And atonement for sin and open
the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah.